Baik teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita bersatu berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan di hadirat Bapak Kalian semua, coba didengarkan namanya semua. Denny Gia, Paul Zega, Preti Zega, Afni Zega, Moniati Zega, Clara Zega, Join Zega. Menurut kalian, ketika kita menggunakan password, tahu password? Ketika kita bisa menggunakan password melalui HP ataupun media sosial, menurut kalian, kira-kira password itu bisa nggak ya melindungi HP kita atau akun media sosial yang kita punya? Ada yang bisa kasih pendapat? Silakan. Oke, silakan Freddy. Menurut saya, password itu belum tentu bisa menjaga privasi kita di dalam media sosial ataupun teknologi lainnya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Jadi tadinya siapa lagi yang mau memberi pendapat? Silakan, Marani mungkin. Oke, silakan. Menurut saya, password juga bisa melindungi HP dan teknologi lainnya. Ini berharap setelah kamu mempelajari materi ini, saya berharap Anda bisa melindungi data pribadi Anda sehingga nanti data pribadi Anda tidak mengalami yang namanya kebocoran ataupun bahkan dicuri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik, materi kita hari ini akan berbicara tentang pentingnya perlindungan data. Apa materinya? Pentingnya perlindungan data. Ya, pentingnya perlindungan data. Nah, beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami dan memilih langkah-langkah untuk melindungi data pribadi. Yang kedua, peserta didik juga mampu menganalisa studi kasus pelindung data. Nah, jadi itu adalah beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu sudah menyiapkan satu video untuk kamu tonton. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Sudah disaksikan videonya, sudah? Sudah, Bu. Oke, saya mau meminta pendapat salah satu dari Anda semua. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari video tadi ya? Oke, silakan Baik. Kita tidak boleh sembarang mengikuti atau menekan berbagai situs atau link atau tautan sembarangan dan masukkan berbagai data diri kita, misalnya dengan KTP, karena dengan demikian mereka dapat menguasai dan mengetahui berbagai data diri kita, dan mereka juga bisa mengetahui password kita jika kita mempunyai sebuah akun, misalnya saja jika kita mempunyai akun Brimo, mereka dapat saja mengetahui password kita sehingga mereka dapat mengambil uang kita yang kita simpan dalam Brimo. Demikian dari kesimpulan saya. Oke, silakan dulu tepuk tangan buat ini. Terima kasih untuk kesimpulan dari Doi. Ya, benar sekali bahwa ternyata melindungi sebuah data yang kita punya atau yang kita miliki itu penting. Ya, kenapa penting? Karena data yang kita miliki itu adalah satu hal aset sebenarnya bagi diri kita, betul kan? Betul. Misalnya apa nih data-data yang kita punya? Seperti misalnya kalau nanti kalian sudah besar, dari HP atau media sosial, silakan gunakan kata sandi yang Kuat. Oke, selanjutnya apa? Aktifkan autentikasi 2 faktor. Aktifkan autentikasi 2 faktor. Nah, autentikasi 2 faktor ini biasanya kadang-kadang kita bisa melihat di HP ya, ada OTP ya. OTP. OTP misalnya dia minta kode nanti ke kita, misalnya memverifikasi data yang benar-benar kita buat. Misalnya kalau di Brimo pastinya ada OTP dulu ya kan, sebelum membuat sandi. Jadi langkah ini juga mengaktifkan autentikasi 2 faktor ini juga membantu kita supaya nanti misalnya ada orang yang
akun media sosial yang lain. Oke, kemudian yang ketiga adalah Periksa dan atur pengaturan privasi. aku periksa, Anda periksa dan atur pengaturan privasi. Ya, kadang-kadang Anda bermedia sosial, tapi Anda membuat privasinya bisa dilihat oleh publik, betul ya? Betul. Nah, mulai sekarang silakan bijak. Ya, apakah layak sebenarnya data Anda itu bisa dikonsumsi oleh publik atau hanya beberapa teman saja yang bisa mengakses? Nah, misalnya kamu buat status kan, nampak di seluruh dunia kamu buat publik. Tetapi kalau kamu sudah mengatur privasi, misalnya hanya teman saja yang bisa melihat statusmu, maka itu alangkah lebih bagus. Alangkah lebih baik atau lebih bagus. Kenapa saya katakan demikian, Bu? Karena sebenarnya pengaturan privasi juga penting supaya orang-orang tidak cepat melihat kegiatannya kita seperti apa. Apalagi Anda yang suka update status. Saya sehari ini sedang menonton televisi. Saya hari ini sedang jalan-jalan di Medan bersama dengan bapak dan mama saya. Ya bisa saja kan ada orang-orang yang mempunyai keinginan yang jahat kepada kita. Kita tidak tahu di luar sana begitu hebatnya kegiatan-kegiatan kejahatan. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, selanjutnya adalah hati-hati dengan email dan tautan. Jadi sudah dijelaskan di video ya, gimana cara kita berhati-hati melalui email dan tautan. Apalagi ini di WhatsApp, penggunaan WhatsApp misalnya. Anda dikirim, selamat Anda mendapatkan 1 miliar uang tunai. Apakah Anda tergiur? Tergiur jelas. Tetapi lihat, ingat, hati-hati dengan tautan. Tidak mungkin, Anda pakai logika saja. Tidak mungkin orang cuma-cuma ngasih 1 miliar. Ya kan? Apalagi dengan Anda tidak mengikuti mungkin kegiatan selama beberapa bulan, lalu tiba-tiba Anda dikasih notifikasi mendapat 1 miliar. Pastinya, coba teliti dulu, telah dulu itu benar atau tidak. Oke, selanjutnya apa? Gunakan enkripsi. Kalau gunakan enkripsi ini ada biasanya terlihat banyak itu di WA. Biasanya kalau kita menggunakan WA, biasanya kalau kita cek orang baru pertama kali, ada dibilangnya nanti pesan Anda di enkripsi. Ada? Itu juga termasuk satu perlindungan data Anda di WhatsApp, melalui WhatsApp atau melalui media sosial yang lain. Kemudian yang keenam apa? Backup data secara rutin. Kemudian yang ketujuh, Jangan bagikan informasi pribadi secara berlebihan. ya betul sekali. Jangan terlalu sering-seringlah membagikan informasi pribadi Anda secara berlebihan. Misalnya Anda sudah bertemu dengan orang baru dan orang baru banyak sekali memberikan pertanyaan yang memang bersifat pribadi kepada Anda. Saya berharap Anda bisa bijak, Anda bisa bersikap menjadi seorang yang memang mau berpikir secara logika. Oh, dia kenapa bertanya seperti itu? Apalagi kalau sudah menjurus kepada hal-hal yang lebih sensitif. Misalnya, kamu tinggal di mana? Tapi ini dalam konsepnya orang baru ya. Kamu tinggal di mana? Terus kamu tinggal bersama siapa? Ya, bisa saja kan kita bilang saya tinggal di kos misalnya. Apalagi yang sekolah di luar kota nanti. Saya tinggal di kos, saya sendiri di kos. Bisa saja tindakan kejahatan muncul di benaknya. Dia tinggal di kos apalagi sendirian. Bisa saja, berarti dia ini punya barang-barang berharga. Bisa saja kita ambil ini barang-barangnya misalnya. Kita kan tidak tahu motif orang itu seperti apa. Jadi sekali lagi, jangan berikan data pribadi kepada orang lain. Sebenarnya asal gratis ya, nggak apa-apa lah ya kan. Apalagi wifi-nya gratis kan, saya pencet-pencet saja. Jangan ya Bu, ingat bahwa jaringan juga bisa melalui jaringan data kita bisa tercuri. Ya, sudah banyak itu. Mungkin tidak terjadi di tempat kita di Nias. Tapi di kota-kota besar melalui jaringan internet atau jaringan-jaringan wifi yang gratis, data kita bisa diambil. Apalagi kalau HP-mu penuh dengan yang namanya keuangan. Apalagi yang punya Brimo atau punya beberapa aplikasi-aplikasi yang lain yang berhubungan dengan keuangan. Hati-hati. Ya, hati-hati untuk menggunakan jaringan. Kalau boleh beli datamu sendiri. Jangan mau dikasih gratisan setiap hari. Ya, seperti itu. Bahkan saat ini ada tindak kejahatan yang memang benar-benar baru sih sebenarnya menurut saya, tetapi menurut lain sudah biasa. Melalui charger biasanya di terminal atau di mana ya, di bandara, biasanya kan ada tempat charger yang gratis. Dari sana juga melalui USB itu data kita bisa dicuri. Menurut kita kan ini kayaknya gratis lagi sama kita, apalagi kalau baterainya kita lagi lobek-lobeknya ya kan.
Tetapi saya berharap hati-hati. Ya, dari sana juga bisa dicuri. Ya, sudah terjadi di beberapa negara melalui charger itu juga bisa dicuri datanya kita. Lebih baik punya persiapan yang lebih banyak dibanding menggunakan hal-hal yang memang gratis tapi membahayakan. Paham ya? Dan yang ke-9 apa? Pantau aktivitas akun. Ya, pantau terus aktivitas akunmu. Misalnya kamu punya akun sosial media, silakan pantau terus. Dan yang paling terakhir adalah edukasi diri tentang keamanan data. Jangan sesekali Anda tidak punya pengalaman tentang bagaimana melindungi data yang Anda punya. Silakan Anda lindungi, ya, edukasi diri Anda. Bagaimana data saya supaya tidak bisa diambil oleh orang lain. Bahkan sekarang contoh nyatanya bagaimana ini tentang kasus pencurian data. Saya lihat akhir-akhir ini sedang marak-maraknya yaitu peminjaman online. Tahu peminjaman online? Tahu. Kasusnya seperti ini. Orang itu ternyata belum meminjam uang ya terhadap aplikasi tertentu. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata dia diatasnamakan dengan hutang tersebut. Lalu apa yang terjadi? Dia sendiri yang bayar hutang tersebut. Padahal bukan dia pelaku dari hutang tersebut. Nah, coba Anda bayangkan kalau terjadi juga di diri Anda. Misalnya melalui kartu keluarga misalnya, atau melalui KTP misalnya, Anda memberikan secara cuma-cuma ketika diminta orang lain. Lalu data itu digunakan secara secara terang-terang tidak kepada oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana apa yang terjadi? Maka pastinya resikonya akan kamu tanggung sendiri. Jadi mulai sekarang hati-hati ketika Anda memang memiliki akun pribadi, data pribadi yang memang tidak boleh diganggu atau tidak boleh. Anda akan mengerjakan studi kasus. Studi kasus yang dimaksud adalah nanti di sini sudah disiapkan tiga topik studi kasus yang akan kamu bahas dan kamu akan diskusikan bersama kelompokmu. Ini 3 tema atau judulnya. Selanjutnya, kamu nanti Anda semua dalam kelompok akan bekerja menganalisa penyebab kenapa terjadinya kasus tersebut. Kemudian yang kedua, Anda juga akan menganalisis apa dampak dari kasus tersebut. Dan yang ketiga, Anda juga akan mencari kesimpulan dari studi kasus yang Anda kerjakan. Bisa paham? Bisa, Oke. Ibu. Sebelum kita lanjutkan, maka silakan salah satu perwakilan masing-masing kelompok untuk mengambil tema atau judul yang akan kita bahas untuk didiskusikan. Dipersilakan. Ya, mari. Sisi saya. Ya. Berarti ini kelompok 1 akan membahas tentang studi kasus yang pertama. Tentang apa? Perusahaan ekonomi. Ya, kamu akan membahas tentang studi kasus tentang suatu perusahaan. Kemudian, studi kasus yang kedua akan dibahas oleh kelompok 3 yang berbicara tentang apa? Kebocoran data dalam kepanitiaan. Oke, dan yang terakhir adalah kelompok 3.
3. Karyawan harus diberikan pelatihan keamanan data secara berkala. 4. Perusahaan harus memiliki prosedur darurat yang jelas untuk menahan di kejadian kebocoran data. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, kita Kebocoran data dalam kampanye pilkada ada 3, yaitu 1. Kelemahan sistem keamanan. Sistem data base partai tidak memiliki perlindungan yang memadai, seperti enkripsi dan firewall yang kuat. 2. Kesalahan konfigurasi. Ada kesalahan konfigurasi pada server yang menyimpan data, sehingga dapat diakses oleh pihak luar. 3. Tindakan internal. Kemungkinan ada oknum internal yang dengan sengaja membocorkan data. Dampak dari kebocoran data dalam kampanye pilkada ada 3, yaitu 1. Kerugian reputasi. Partai XYZ mengalami penurunan kepercayaan publik. 2. Kerugian finansial. Partai XYZ harus mengeluarkan biaya tambahan untuk. Dan yang kedua, kurangnya pelatihan karyawan atau serangan ransomware. Dampak dari peretasan jaringan rumah sakit yang pertama yaitu kerugian finansial bagi rumah sakit, misalnya di bagian keuangan. Kedua, kerusakan reputasi atau misalnya tercoret dari nama baik rumah sakit tersebut. 3. Risiko penyalahgunaan data medis pasien. Kesimpulan dari peretasan jaringan rumah sakit yaitu pentingnya melindungi data medis pasien. 2. Mematuhi regulasi perlindungan data. 3. Melakukan pelatihan keamanan secara berkala bagi karyawan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, dari yang Anda bahas dalam diskusi ini bisa Anda terapkan di dalam kehidupan Anda sehari-hari bahwa ternyata perlindungan data, baik itu data pribadi maupun data instansi atau sebuah perusahaan itu sangat penting. Dan itu wajib dilakukan. Apalagi Anda yang masih. Silakan satu orang bisa memberikan satu kesimpulan kepada kita pada hari ini tentang apa yang sudah kita pelajari dari materi tentang perlindungan data. Siapa satu orang saja mewakili? Oke, silakan sama Daya. Pribadi juga merupakan bagian dari hak dan privasi sehingga harus melindungi lebih lanjut. Perlindungan data pribadi merupakan kewajiban pemerintah dan tanggung jawab. Perlindungan data pribadi juga dapat mencegah penipuan dan kejahatan dunia, dan juga dapat membantu membangun kepercayaan dan dapat meningkatkan kualitas interaksi dalam kondisi. Maka saya meminta Anda untuk mengerjakan soal-soal yang sudah saya siapkan tentang asesmen formatif atau penilaian yang akan dilaksanakan melalui Google Form. Maka tadi sudah saya kirimkan link melalui grup kelas kita, dan silakan dibuka link Google Form-nya dan silakan dikerjakan dalam waktu kurang lebih 5 menit dari sekarang. Dan saya berharap Anda bisa membaca buku di halaman 158 dan Anda bisa mempersiapkan diri tentang materi selanjutnya. Materi ini tidak akan berlalu begitu saja. Demikian, silakan tunggu guru selanjutnya dan selamat sore.